Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan menjelaskan tentang keterkaitan antara iman dan khauf. Wa'lam, ketahuilah, rahimaka, semoga selalu menyayangimu siapa Allah. Ketahuilah yakinan dengan yakin tanpa ada keraguan, annahu, bahwasanya, ulama kana, tatkala terjadi apal imanu, iman itu aqwa, kuat, wal amalu, dan amal itu aslahu, lebih soleh, karena maka adanya apal khaufu, khauf itu aksaro, lebih banyak. Ketahuilah wahai saudaraku dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika seseorang itu imannya kuat, kemudian amal solehnya juga banyak, maka orang tadi pasti rasa khaufnya kepada Allah juga banyak. Maka orang yang paling khauf kepada Allah itu adalah para rasul, para nabi, para walinya Allah, para malaikat. Itu hamba-hamba Allah yang imannya kuat, amal solehnya banyak, khaufnya juga banyak. Jadi Nabi Muhammad pun juga masih punya rasa takut kepada Allah, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, bahkan malaikat Jibril pun itu juga masih punya rasa takut kepada Allah. Jadi khauf ini menjadi salah satu tolok ukur keimanan seseorang. Sebaliknya, wa kullama kana, dan tatkala terjadi apal imanu, iman itu at'afa, lemah, wal amalu, dan amal aswa, buruk, karena maka adalah apal khaufu, khauf itu aqala, sedikit. Jadi sebaliknya, jika iman seseorang itu lemah, amalnya buruk, ya, maka berarti khaufnya juga sedikit, sehingga orang itu cenderung sembrono, ya, sembrono, berani sengaja berbuat keburukan, sementara kebaikan masih ditunda. Padahal yang namanya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Jangan-jangan pas dia lagi berbuat keburukan tiba-tiba mati. Jangan-jangan belum sampai keinginannya berbuat baik terlaksana, sudah keburu mati. Wal amnu, dan orang tadi kemudian merasa aman. Wal iktiraru, dan tertipu. Aglaba, lebih mengalahkan. Jadi orang yang imannya lemah, amalnya buruk, itu khaufnya sedikit, terus cenderung sembrono, merasa aman, padahal sungguhnya dia telah tertipu. Faktabir, maka ambillah pelajaran dari yang demikian itu, fi nafsika, pada dirimu, wa fi ghairika, dan pada yang selainmu. Ini pesan dari sang penulis kitab ini. Hendaklah kita selalu pandai mengambil pelajaran buat diri kita dan juga buat orang lain. Tajidhu, niscaya engkau akan mendapati bayinan, penjelasan. Jadi dengan melihat, mengamati, maka seorang akan benar-benar paham, benar-benar jelas. Wa alal jumlati, kemudian kesimpulannya, fa innal mu'mina, maka sesungguhnya orang yang beriman, as-shadiqa, yang benar, huwaladzi, dia adalah orang ya'malu, yang beramal bisolihati, dengan aneka macam amal soleh, wa yukhlisu, dan dia mengikhlaskan, fiha, dalam amal soleh, wa yarju, dan dia berharap al-qabula, untuk diterima, wasawaba, dan mendapatkan pahala, alaiha, atas perbuatan amal soleh, yang kesemuanya itu dia dapatkan min fadlillahi, dari anugerah Allah. Di kesimpulannya, ya, orang yang imannya benar, imannya sempurna, yaitu pertama amal soleh, dia amal dulu, ya, beramal soleh dulu, kemudian ketika beramal soleh itu dia mengikhlaskan amalnya. Jadi ikhlas itu setelah beramal.
Jangan karena ikhlas malah tidak beramal. Misal daripada tidak bisa ikhlas mendingan tidak beramal, itu keliru. Ya. Atau orang juga tidak bisa ikhlas kalau tidak beramal. Apa yang mau diikhlaskan? Oh, amal aja belum. Jadi beramal dulu, kemudian ikhlas. Nah setelah ikhlas, bahwa amal itu dilakukan karena perintah Allah, kemudian dia berharap agar amalnya itu diterima. Ya. Itu rojak, berharap agar amalnya diterima. Kemudian dan juga berharap agar amalnya itu selain diterima mendapatkan imbalan pahala. Yang kesemuanya itu karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah. Itu yang dilakukan oleh orang yang imannya sempurna. Jadi beramal soleh, ikhlas, baru kemudian berharap untuk diterima dan mendapat imbalan. Jangan kemudian karena takut tidak bisa ikhlas terus dia tidak beramal. Atau bahkan sengaja tidak beramal tapi berharap diterima. Apanya diterima? Oh, beramal aja tidak. Atau dia berharap pahala, Allah itu pemurah, bisa memberi pahala. Ya yang diberi itu yang beramal. Yang tidak beramal ya jangan berharap dapat imbalan. Dan yang dikasih ongkos, yang dikasih upah itu yang bekerja. Ini kerja aja enggak, terus maunya minta ongkos, minta imbalan, minta gaji. Karena dia yakin bahwa juragannya itu pemurah, ya tetap tidak sopan yang seperti itu. Ya, amal dulu, ikhlas dulu, baru berharap untuk diterima dan mendapatkan imbalan karena kemurahan Allah. Selain itu, wa yujanibu sayyi'at, dia menjauhi keburukan-keburukan. Wa yab'udu, dan juga menjauhi anha dari keburukan-keburukan. Wa yakhafu, dan dia khawatir ayyub ta'ala jika dia diuji biha dengan keburukan. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi keburukan-keburukan, dan dia khawatir jika kemudian suatu saat dia diuji oleh Allah dengan keburukan. Karena tidak semua orang kuat, tidak semua orang lulus ketika diuji oleh Allah, terutama diuji dengan keburukan. Wa yakhsha, dan dia takut al iqoba, siksa, ala ma amilahu, atas apa yang telah dia lakukan, minha dari keburukan. Kemudian wa yarju, dan dia berharap al maghfirata, mendapatkan ampunan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, itu dilakukan ba'da taubati, setelah bertaubat. Di selain menjauhi yang buruk, takut diuji dengan keburukan, takut disiksa akibat dari keburukan, berharap dapat ampunan setelah bertaubat. Jadi dia baru berani berharap dapat ampunan itu setelah melakukan taubat. Kalau tidak taubat terus berharap ampunan itu ya sekali lagi itu tidak sopan. Ya. Tidak sopan. Nggak pantas lah, taubat aja enggak kok mohon ampunan. Jadi ya tobat dulu, setelah tobat baru berharap untuk dapat ampunan. Wal inabati, dan kembali ilallah, kepada Allah. Di taubat dengan kembali itu sebenarnya mirip, ya, karena memang makna aslinya taubat itu kembali ke keadaan semula atau kembali ke posisi semula. Artinya manusia itu dulunya ketika baru diciptakan itu bersih, suci, bening, tidak ada noda dan kotoran, tapi kemudian seiring dengan umurnya ya jadi kotor, banyak kotoran, banyak noda dan dosa. Nah, kalau dia ingin kembali bersih, maka proses kembali itu namanya taubat. Ya. Pada mulanya seorang hamba itu dekat dengan Allah, tapi karena dosa-dosa yang dilakukan, akhirnya dia menjadi jauh dengan Allah. Ketika si hamba ini ingin kembali dekat dengan Allah, nah proses kembali itu namanya taubat. Nah, faman kana, maka barang siapa yang keadaannya minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman, ala ghairi hadhil ausafi, tidak seperti sifat ini, fahuwa minal mukhallitin, maka orang iman tadi orang yang imannya masih bercampur. Jadi kalau ngaku beriman tapi kenyataannya ibadah males, tapi berharap dapat
pahala. Ya. Tobat nggak mau, tapi berharap dapat ampunan. Maka orang seperti itu imannya masih iman yang bercampur, iman yang belum murni. Nah, wa amruhu fi ghayatil hadori. Sedangkan urusannya itu dalam puncak kekhawatiran. Artinya tidak ada jaminan apakah dia nanti selamat atau tidak, beruntung atau rugi. Karena masih dikhawatirkan. Kenapa kok dikhawatirkan? Karena imannya masih bercampur-campur tadi. Belum murni. Fafham, maka pahami hadhil jumlata, kesimpulan ini. Wa talib, dan tuntutlah biha, dengan nasihat ini, ya, nafsaka, pada dirimu, tanju, maka engkau akan selamat, wa tafus, dan akan beruntung insyaallah jika Allah menghendaki. Jadi jika kita mau memperhatikan nasihat-nasihat ini dan kemudian mengamalkannya, maka engkau akan beruntung dan akan selamat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna unwana sa'adati, sesungguhnya tandanya orang yang beruntung, ayyuwafiqo, adalah orang itu mendapat taufik atau diberi taufik Allah, oleh Allah, al-abda, pada seorang hamba, diberi taufik atau pertolongan lil amali sholihi, untuk beramal soleh. Ketahuilah tandanya bahwa dia itu orang yang beruntung. Orang itu selalu dapat pertolongan dari Allah untuk beramal soleh. Jadi kalau kita selama ini diberikan kemudahan untuk beramal soleh, kemauan untuk beramal soleh, itu tandanya kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Jadi diberikan pertolongan untuk beramal soleh fi hayatihi, di dalam hidupnya. Tidak sekedar ditolong, tapi wa yusayyiruhu, diberikan kemudahan lahu, baginya. Ya. Jadi kalau ada orang diajak beramal soleh gampang, semangat, kemudian dia juga selalu berupaya untuk bisa terlibat dalam setiap amal soleh. Artinya kalau ada satu amal soleh yang dia ketinggalan, dia merasa rugi, kan gitu. Nah itu tandanya kalau orang tadi itu orang yang beruntung. Kemudian sebaliknya, wa'un wa nusakawati, adapun tandanya orang yang celaka, itu adalah Allah yuyasiro lil amali sholih. Orang itu tidak diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Diajak amal soleh itu beratnya bukan main. Ya, walaupun sebenarnya amal solehnya ringan, tapi bagi dia terasa berat. Itu tanda-tanda celaka itu, ya, bahaya itu. Jadi misalnya gini contohnya, kita ini kalau suruh jalan-jalan gitu misalnya, itu ngeliling komplek TVRI masih mampu. Tapi kalau datang ke masjid itu terasa berat, padahal dekat dengan rumah misalnya. Itu juga tanda-tanda itu, ya. Tanda-tanda. Ya. Ngangkat beras 1 karung itu masih kuat, tapi sholat subuh 2 rakaat tidak kuat. Padahal kan aslinya ringan, ya, sholat subuh itu ringan. Datang ke masjid itu juga dekat, tapi kenapa kok terasa berat? Jangan-jangan, ya, jangan-jangan, mudah-mudahan tidak, ya, mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan itu menjadi pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang celaka. Karena untuk berbuat kebaikan terasa berat. Wa yubtala, dan dia diuji bila amali su', dengan amal yang buruk. Sebaliknya, kalau keburukan itu kok terasa ringan gitu. Bahkan walaupun harus keluar duit banyak, dia rela, semangat, kemana aja dikejar. Tapi untuk kebaikan terasa berat. Ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Maka bersyukurlah kita kalau selama ini oleh Allah telah diberi taufik, hidayatut taufik namanya, ya. Pertolongan untuk beramal soleh dan diberikan kemudahan ketika beramal soleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Rasulullah SAW, ikmalu, berbuatlah, beramallah, fakulun, maka masing-masing orang, muyasarun, akan diberikan kemudahan, lima, untuk apa, khuliqa, dia diciptakan, lahu, untuk dia. Ya, jadi pesan Rasulullah, wahai manusia, beramallah,
Karena setiap orang akan diberikan kemudahan beramal sesuai untuk apa dia dulu tuh diciptakan. Nah, penjelasannya begini. Man khuliqa lil jannah. Barang siapa yang sejak awal diciptakan oleh Allah itu memang calon penghuni surga, ya. Yusirru, maka dia akan dimudahkan lil amali ahlil jannah, untuk berbuat ahli surga. Jadi qada qadarnya Allah, ya. Ketetapan Allah di zaman azali, di zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya. Itu sudah ada. Ketika Allah menciptakan manusia itu, ini nanti calon penghuni surga, ini sebagian calon penghuni neraka. Itu sudah ditetapkan, Pak. Dan itu tidak akan berubah. Maka kata Rasulullah, karena kalian tidak tahu, kalian dulu tuh diciptakan di dunia itu untuk calon penghuni surga apa neraka, maka beramallah. Nah, ketika kalian beramal itu nanti akan ketahuan tandanya. Kalau ternyata kalian dimudahkan untuk beramal kebaikan, berarti itu tanda kalau diciptakan untuk surga. Ya. Waman khuliqa, dan orang yang diciptakan linari untuk neraka, ya yusirro, dimudahkan li amali ahli nar, untuk berbuat calon penghuni neraka. Sebaliknya, kalau orang itu dari awal diciptakan oleh Allah calon isinya neraka, itu nanti ya tandanya ketika hidup di dunia itu akan dimudahkan berbuat keburukan, diajak berbuat baik sulit. Ya, itu kata Rasulullah begitu. Ya. Maka sekali lagi ini jadi bahan renungan buat kita semua. Ya. Mari kita lihat tanda-tanda yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Kalau soal ketetapannya sudah, Pak. Ya. Qada qadarnya Allah sudah terjadi, bahwa si fulan akan calon penghuni surga, si fulan calon penghuni neraka, itu sudah. Nah, sekarang tinggal tanda-tandanya yang bisa kita lihat. Kalau ketetapannya kita tidak bisa melihat, tapi tandanya yang bisa kita lihat. Ya. Kalau ternyata si fulan itu kemudian rajin beramal soleh, mudah beramal soleh, berarti dia tanda-tandanya calon penghuni surga. Sebaliknya kalau si fulan yang lain, ya, dia sulit diajak kebaikan tapi mudah berbuat keburukan, wah itu jangan-jangan juga menjadi tanda kalau dia diciptakan oleh Allah calon penghuni neraka. Nah, walamma qabadha, tatkala Allah menggenggam sapa Allah al-qabdataini, dua genggaman. Qala, Allah telah berfirman li qabdati su'ada, kepada genggaman yang calon-calon orang yang beruntung. Haula'i lil jannah, satu genggaman ini untuk surga. Wa bi amali ahli jannah, dan dengan amal ahli surga. Ya'maluna, dia akan berbuat. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia, itu digambarkan tuh Allah membagi menjadi dua, ya. Yang satu digenggam di tangan kanan, yang satu digenggam di tangan kiri. Nah, yang dalam genggaman tangan kanan ini Allah berfirman, yang ini calon penghuni surga. Dia akan beramal soleh sebagaimana amal solehnya ahli surga. Wa qala, dan Allah berfirman li qabdatil asqiya, pada genggaman orang-orang yang celaka tadi, wa haula'i linnar, dan yang ini calon penghuni neraka. Wa bi amali ahli nar ya'maluna, dan dia akan melakukan perbuatan ahli neraka. Dan itu sudah terjadi, ya. Ini sudah terjadi yang diceritakan ini, bahwa Allah telah membagi manusia menjadi dua golongan, yang satu ahli su'ada, yang satu ahli asqiya, ya. Di yang su'ada satu genggam, yang asqiya yang atau celaka satu genggam, itu sudah Allah tetapkan. Sekarang ini tinggal pelaksanaannya. Jadi kodoknya sudah, sekarang tinggal melihat takdirnya. Nah, kita masing-masing tidak ada yang tahu kita dulu termasuk genggaman yang mana. Nah, kita tidak tahu. Yang bisa kita lihat adalah tanda-tandanya. Jika ternyata kita termasuk orang yang dimudahkan berbuat amal soleh, itu menjadi tanda min ahlil jannah, termasuk golongan ahli surga. Sebaliknya, jika ada yang sulit diajak kebaikan sementara mudah berbuat keburukan, jangan-jangan dia termasuk golongan yang diciptakan oleh Allah memang untuk isinya neraka.
neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.